Om Swastiastu. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul premedikasi dan anestesi. Perkenalkan sebelumnya, nama saya I Gusti Agung Putragara Gastiatara dengan NIM 02009 511 dari kelas D. Baik, materi yang pertama itu premedikasi. Premedikasi adalah pemberian obat sebelum dilakukannya anestesi, dengan tujuan untuk mempengaruhi indikasi anestesi, perumahan atau durasi, dan pemulihan anestesi. Nah, pemberian premedikasi ini diberikan secara injeksi. Kemudian tujuan dari premedikasi ini yang pertama itu mempermudah restrain pada hewan dengan membuat pasien menjadi tenang dan menekan sifat hiperaktif saat pemeriksaan fisik. Kemudian yang kedua, untuk merelaksasi otot sehingga terjadi imobilitas dan hipofleksi. Kemudian yang ketiga itu untuk memperoleh indikasi anestesi yang perlahan dan aman, stadium anestesi yang stabil, dan untuk mengurangi dosis obat anestesi sehingga efek samping dari agen anestesi dapat dikurangi. Obat premedikasi. Penggunaan obat harus disesuaikan dengan umur, kondisi, atau temperamen hewan. Kemudian, teknik anestesi yang dipakai ada atau tidaknya nyeri saat anestesi dan adanya antisipasi saat komplikasi. Nah, pembagian obat premedikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu non-sedaktif dan sedaktif. Nah, yang non-sedaktif ini golongannya anticholinergic muscle paralysa. Sedangkan sedaktif golongannya itu tranquilizer dan agen disosiatif. Kemudian contoh obat premedikasi. Yang pertama itu andropil. Andropil merupakan golongan anticholinergic. Indikasinya mengurangi sekresi kelenjar saliva dan bronkial dan mencegah bradikardia. Adapun kontraindikasinya pada hewan yang mengalami glukoma dan sinekia. Efek samping dari andropil ini dilatasi pupil dan meningkatkan denyut jantung. Kemudian ada dosis. Dosis andropil ini sama anjing dan kucing, yaitu 0,02 hingga 0,04 mg per kilogram berat badan. Pengaplikasiannya dengan injeksi subkutan dan intramuskular. Diberikan 30 hingga 40 menit sebelum indikasi anestesi umum. Kemudian durasi andropil ini 60 hingga 90 menit. Kemudian yang kedua ada cipromazin, merupakan golongan dari tranquilizer. Keuntungannya efek sedasi yang optimal dan toksisitasnya rendah. Kemudian ada kerugian. Kerugian dari cipromazin ini menyebabkan hipotensi dan hipotermia. Adapun dosis yang dipergunakan yaitu 0,1 hingga 0,2 mg per kilogram berat badan dengan pengaplikasian injeksi subkutan dan intramuskular. Durasinya 60 menit. Nah, materi selanjutnya itu anestesi. Anestesi adalah hilangnya rasa atau sensasi tanpa atau disertai dengan hilangnya kesadaran. Tujuan dari anestesi yang pertama itu membantu proses restrain. Yang kedua menghilangkan sensasi nyeri atau sakit. Kemudian yang ketiga membantu proses diagnosis atau proses pembedahan dan mencegah ketegangan otot dan melakukan eutasnia. Kemudian pemantauan anestesi. Nah, sebelum anestesi itu diberikan, sebaiknya diketahui dulu tanda-tanda yang harus diperhatikan untuk mengevaluasi status fisik hewan sebelum dilakukannya pemberian anestesi tersebut. Yang pertama itu memperhatikan denyut dan ritme jantung, kemudian frekuensi ritme dan kedalaman respirasi. Kemudian perlu diperhatikan juga suhu tubuh hewan, warna mukosa, ukuran pupil, dan respon pupil terhadap cahaya. Dan yang terakhir, refleks dan ketegangan otot.
Kemudian syarat ideal untuk obat anestesi. Syarat yang pertama itu toksisitasnya rendah dan indeks anestesinya lebar. Kemudian induksi dan recovernya cepat, efek yang kecil, metabolisme tidak merusak, sifat fisiokimia menguntungkan, dan stabil dalam penyimpanan dan tidak mudah terbakar. Kemudian contoh obat anestesi. Contohnya itu yaitu ketamin. Pemakaian ketamin sangat luas baik di kedokteran manusia maupun kedokteran hewan. Keuntungan anestesi ini adalah tingkat keamanan lebih tinggi, tidak merusak hati, ginjal, dan jantung, serta indukasinya berjalan cepat. Sedangkan efek sampingnya adalah relaksi otot yang rendah. Dosis yang dipergunakan yaitu 1 hingga 4,5 mg per kilogram berat badan. Nah, sekian dari presentasi yang saya sampaikan hari ini. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.